Halo semuanya, kembali lagi di BTS Gadget dengan saya Tor Bijaksana. Bulan November ini sudah mau selesai ya teman-teman. Dan ini adalah hari-hari dimana kita bakalan diserang oleh berbagai macam produk terbaru dari berbagai brand. Mulai dari HP dengan spek tinggi hingga terobosan-terobosan yang tidak terlalu baru sebetulnya, tapi tetap baru di lini perusahaan tersebut. Ya, Mi Pad 5, sebuah tablet dengan besaran 11 inch dari Xiaomi. Mungkin saya akan sedikit memberikan sesuatu yang agak lain ya, meskipun ya saya nggak tahu juga apakah memang lain atau tidak. Tapi mari kita bahas. Sebelum membeli barang apapun, sebaiknya memang kita perlu tahu dulu tentang kebutuhan kita, tentang kebutuhan teman-teman semua. Jangan sekedar mengikuti tren pasar, karena ya kita mesti tahu tren pasar itu tidak selalu cocok dengan diri kita sendiri. Apalagi kita punya latar belakang yang beragam. Sama halnya dengan Mi Pad 5 ini. Meski sudah dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 860 beresolusi layar kuat Quad HD Plus dengan baterai sebesar 8700 mAh, saya sampai detik ini ketika video ini dibuat belum bisa menemukan satu hal penting untuk membeli produk ini. Tapi meski begitu, saya tetap mengulik hal-hal apa saja yang menarik. Saya nggak tahu ya, pertama kali pegang tablet ini saya ngerasanya kayak ada yang kurang gitu loh. Tapi apa gitu? Berbeda dengan beberapa waktu lalu ketika saya pegang atau ngebuat ulasan tentang Huawei MatePad. Kesannya si MatePad itu dapat lebih apa gitu loh. Pokoknya kesannya dapat gitu dibandingkan dengan si Xiaomi Mi Pad 5 ini. Ya, oke lah. Secara desain dia tipis, beratnya hanya 500-an gram lah. Terus dia juga sudah dibekali dengan kamera belakang sebesar 13 megapiksel, AI kamera tentunya, bahkan perekamannya bisa sampai 4K 30 fps. Dan dia sudah dibekali dengan 4 speaker stereo yang ada di atas dan di bawah. Bentang layarnya 11 in yang sudah dipadu-padankan dengan refresh rate 120 Hz. Di kamera depan, si Mi Pad 5 ini dibekali dengan kamera beresolusi 8 megapiksel yang kemampuan kinerjanya untuk perekamannya bisa maksimal di 1080p pada 30 fps. Soal penyimpanan, si Mi Pad 5 ini hanya ada satu varian saja, yakni RAM 6 dan internal 256GB dengan OS MIUI untuk pad. Tapi rasanya seperti belum ada perbedaan yang signifikan juga. Nah, soal harga, Mi Pad 5 ini dibanderol dengan harga 4,99 juta. 5 juta kurang 1000 doang. Mungkin agak tanggung memang ya, karena kalau kita misalkan dibandingkan dengan beberapa jenis tablet lainnya, kita tambah budget 2 juta, kita sudah bisa beli Samsung Tab S6 Lite yang sekaligus sudah ada stylusnya. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing memang teman-teman. Cuman kalau saya agak nanti deh kayaknya untuk pakai produk ini. Oh ya, paket penjualannya dari Mi Pad 5 ini belum termasuk dengan stylus pen. Jadi mesti beli secara terpisah. Ada yang jual dari harga 100 ribuan, tapi yang ori dijual sampai sekitar 1,5 jutaan. Ya bisa dihitung lah berapa berarti budget yang dibutuhkan untuk memiliki tablet Mi Pad 5 dengan stylus dan tentu dengan back covernya. Meski begitu teman-teman, kita tetap ada baiknya kok. Si Mi Pad 5 ini ada baiknya. Layar ini bisa diputar sampai 360 derajat. Jadi misalkan seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Jadi mau dibolak-balikan kayak gimana tetap bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua, ada beberapa shortcut yang mungkin penting dan nggak penting. Dan bahkan di HP jadul pun sebetulnya sudah ada juga shortcut seperti itu. Misalnya, kalau misalkan kita tekan tombol power on selama 2 kali, nah hasilnya seperti ini. Dia bakal otomatis menyalakan lampu flashnya. Atau kalau misalkan kita set ke tombol volume di bawah sampai 2 kali, nanti bakal kita buka kameranya. Nah, perintilan-perintilan lain yang mungkin perlu kamu dan teman-teman sekalian ketahui adalah Mi Pad 5 ini bisa diatur jarak keyboardnya. Kayak nggak penting sih, tapi perlu teman-teman ketahui lah. Dari jarak yang paling pendek hingga yang paling tinggi. Tergantung teman-teman maunya yang gimana. Untuk gestur-gestur lain seperti untuk recent apps, back, dan home,
masih cenderung sama dengan, ya wajar lah, mirip dengan beberapa HP Android lainnya. Belum ada perbedaan yang cukup signifikan sekali lagi. Oh ya, meski begitu teman-teman, skor AnTuTu Benchmark versi 9-nya si Mi Pad 5 ini dapat skor 570-an ribu. Di Geekbench 5 untuk single core-nya dapat 763 dan untuk multi core-nya dapat 2691. Nah, di sisi gamingnya ini baru kita ngomongin sisi gamingnya. Kemarin kita coba untuk main PUBG dan PES 2021 tentunya. Nah, di game ini dibilang nggak ada masalah, iya, terutama di PES 2021 ya. Dia bisa menampilkan grafik yang smooth, cuman sayangnya karena layarnya kan 11 in, jadi grafiknya nampak begitu kurang bagus. Tapi secara permainan dia halus banget. Untuk di PUBG Mobile, kita maksimalkan pada grafik Ultra HD atau bisa turun dikit ke HDR Extreme. Bisa sih, sebetulnya bisa dimentokin ke Ultra HD itu tadi bisa. Nah, sepertinya Xiaomi ini kayaknya menyasar pengguna tablet baru. Pertama alasannya karena dari apa-apa yang ditampilkan dari awal sampai akhir ini tidak ada yang cukup istimewa, semuanya masih standar. Di urusan kamera, karena bukan menjadi hal yang paling utama, makanya kamera yang dipakai di tablet ini nggak begitu bagus. Tapi paling nggak hasilnya bisa teman-teman nikmati berikut ini. Adalah maksimal perekaman kamera belakang Mi Pad 5. Maksimal perekaman di 4K 30 fps ya, bisa di Full HD 30 fps, 4K 30 fps. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera belakang Mi Pad 5 Pro. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera belakang Mi Pad 5 di 4K 30 fps. Menurut saya ini cukup detail juga di 4K 30 fps. Gimana hasilnya menurut kalian? Untuk kamera depan pun juga sama, karena kebutuhannya barangkali kalau tablet itu lebih banyak untuk Google Meet atau meeting Zoom atau hal-hal yang lainnya, jadi nggak terlalu banyak fitur yang dibutuhkan untuk Mi Pad 5 ini. Ini dia fitur kamera yang ada di Mi Pad 5. Bisa malam hari, video pendek, dan dokumen. Dan untuk mode Pro belum ada ya. Dan kita lihat maksimal perekamannya di kamera depan Mi Pad 5 berada di 1080p 30 fps.
kalian bisa lihat. Halo guys, ini adalah hasil dari kamera tablet Mi Pad 5 di 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian? Kalau sekelas tablet ini terbilang cukup ya. Kita coba untuk berjalan. Dan ini ditarik belakang dulu. Untuk warnanya cukup oke nih. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Di sini terlihat agak patah-patah ya. Oke. Nah, untuk pengecasannya sendiri kita belum bisa memastikan ya, karena penggunaan baterai dan pengecasannya kemarin pas barang ini datang belum ada casnya. Kita pakai casnya si Poco X3 Pro, jadi kita nggak bisa ngasih datanya secara signifikan. So mungkin nanti kalau misalnya ada informasi lain kita bakal kasih informasinya lebih detail lagi. Nah, karena kita belum bisa menggunakan stylusnya, kita nggak bisa ngasih pengalaman kita atau komen apapun tentang si tablet ini, terutama apakah si tablet ini bakal cocok untuk konten kreator, khususnya tukang gambar dan sejenisnya. Menurutku sih kayak belum ya, tapi bisa lah, nanti teman-teman bisa pertimbangkan sendiri. Si Mi Pad 5 ini dia nggak bisa diinstal aplikasi Procreate, salah satu aplikasi yang dipakai oleh kreator untuk bikin gambar atau vektor tertentu. Dan untuk gamingnya nanti kita bakalan bahas, bikin video secara khusus lebih detail, lebih lengkap untuk PUBG, untuk PES, dan untuk Mobile Legends, dan barangkali kita juga akan main Genshin Impact. Kira-kira main dengan tablet Mi Pad dengan prosesor Snapdragon 860 dengan layar QHD Plus ini bisa memenuhi ekspektasi saya atau tidak. Selebihnya kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan tolong berikan komentar kalian, kita diskusi. Apakah menurut kalian harga 5 juta itu worth atau belum untuk beli Mi Pad 5 ini? Atau sekali lagi, mending nambah budget 6,5 juta sehingga beli Samsung S6 Lite tablet, sudah ada stylusnya, atau ya ini? Ya nggak ngerti juga ya. Meskipun begitu ya teman-teman, sekali tambahan sedikit. Si Mi Pad 5 ini desainnya memang kotak banget ya, dan sebenarnya untuk mobilitas, untuk bridging, untuk ketemu klien ini udah oke. Ya sayangnya cuma satu, kalau misalkan ini baru tahap awal barangkali ya, masih banyak pertimbangan, masih banyak perbaikan lagi, dan kita tunggu saja hasil perbaikan-perbaikan yang dipakein di Mi Pad 5 ini. Terutama syukur-syukur nanti di kedepannya Mi Pad 5 bisa langsung include stylusnya untuk si tablet si kecil ini. Oh ya, karena di paket penjualannya si Mi Pad 5 ini memang nggak ada stylusnya, dia hanya ada paket ini, buku petunjuk, dan adapter, dan USB Type-C. So sekali lagi berikan komentarmu, 5 juta ambil atau tidak. Sekian dulu video kali ini teman-teman, mohon maaf kalau ada salahnya, sampai jumpa di video selanjutnya, saya Tor Bijaksana. So to become an Avenger, are there like... You're the Spider-Man from YouTube.